Persipura Jayapura teman-teman. Itulah membuat pemain-pemain dari Persebaya Surabaya teman-teman sangat-sangat susah menembus pemain-pemain dari Persipura Jayapura. Kenapa teman-teman? Karena di sini ditutup, langsung ditutup, dan di sini juga ditutup teman-teman, langsung nih. Ini dan ini teman-teman, Konate makan terisolir. Sangat-sangat sayang kita lihat. Nah, seperti ini teman, langsung ditutup pressing. Akhirnya pelanggaran. Oke guys, ulang cubu-cubu. Nah, selamat malam bagi penonton YouTube setiaku. Dan seperti biasa teman-teman, kali ini kita bakalan membahas, membedah taktik dari kedua tim teman-teman dari Liga 1, yaitu Persebaya Surabaya dan Persipura Jayapura. Seperti yang kalian ketahuin, pada pertandingan ini Persebaya Surabaya harus kalah di kandang sendiri menghadapin Persipura Jayapura. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung menuju ke grafis pertandingan masing-masing. Nah, di sini teman-teman, Persebaya Surabaya seperti biasa menggunakan formasi ideal, formasi yang biasa digunakan yaitu 4-2-3-1 atau 4-3-3. Sedangkan dari Persipura Jayapura teman-teman, yang dimana pada pertandingan ini menggunakan formasi 4-2-3-1 juga. Nah, kadang bertransformasi teman-teman menggunakan formasi 4-2-2-2. Nah, wow, ini sangat-sangat luar biasa teman-teman, yang dimana pada pertandingan ini Persipura mempunyai lini tengah yang sangat bagus yang bisa menguasai pertandingan kali ini, dan terbukti teman-teman ketika Persipura Jayapura berhasil mengunci Konate, Arin Williams, dan Ricky Kambuaya. Dan dimana pada pertengahan babak tengah pertandingan teman-teman, Ricky Kambuaya mau tidak mau harus diganti teman-teman, dan masuklah pemain baru dari Persebaya Surabaya. Nah, di sini teman-teman ada satu hal yang menarik menurutku teman-teman. Kenapa Persipura Jayapura bisa mengalahkan lini tengah dari Persebaya Surabaya? Nah, di sini faktor teman-teman, yaitu Matsunaga Tahir teman. Ini luar biasa pemain ini teman-teman pada pertandingan kali ini yang berhasil mengunci Konate Makan, Arin Williams, dan Ricky Kambuaya teman-teman, lini tengah daripada Persebaya Surabaya. Nah, tapi teman-teman pada pertandingan ini ketika Boas Solosa keluar, Yoku masuk teman-teman. Nah, dan dimana teman-teman pada pertandingan ini Yoku agak sedikit ke dalam, ke belakang, dan masuklah di sini teman-teman Thiago agak sedikit didorong ke depan. Sebenarnya tidak merubah secara signifikan gaya permainan Persipura Jayapura. Malah teman-teman ketika Boas Solosa keluar, permainan Persipura Jayapura sedikit lebih ganas, lebih bagus dalam bertahan teman-teman, dan lebih menguasai di lini tengah, dan membuat pemain-pemain Persebaya Surabaya harus mengambil cara melewatin pemain-pemain Persipura Jayapura dari sisi sayap kiri, sayap kanan, dan dimana teman-teman otomatis terbaca sudah teman-teman, karena pemain-pemain dari Persebaya Surabaya suka banget menggunakan sisi penyerangan dari sisi sayap dan sisi kiri. Tidak ada hal yang bisa dirubah oleh Aji Santoso ketika bersama Persebaya ketika deadlock. Nah, menariknya teman-teman, ketika Thiago teman-teman berada di posisi depan, Yoku tadi berada di sini teman-teman, yang membuat pemain-pemain dari Persebaya Surabaya di lini tengahnya terisolir. Kita lihat grafisnya. Nah, seperti ini yang udah kita saksikan pada pertandingan tadi. Ketika pemain Persebaya Surabaya menusuk ke depan, Konate terisolir teman-teman, ditutup oleh Matsunaga ataupun Tahir. Nah, Tahir ini teman-teman pemainnya mobile, kadang dia maju ke depan, kadang dia mundur ke belakang. Sedangkan Matsunaga teman-teman, dia pemain yang konsisten di satu sisi, yang membuat pemain-pemain Persebaya Surabaya di lini tengahnya kocar-kacir, kebingungan bagaimana cara menembus. Sedangkan di sini teman-teman Silva berhasil dikunci oleh Wamiao. Nah, yang membuat Silva pada pertandingan babak pertama sering bergeser ke kanan atau ke kiri sini teman-teman, atau ke kanan sebelah sini, dan itu terbukti teman-teman membuat pemain-pemain dari Persebaya Surabaya mau nggak mau harus bermain dari sisi sayap dan dari sisi sayap. Sangat-sangat susah dari lini tengah. Dari lini tengah Konate dikunci, Arin dikunci juga teman-teman, posisinya teman-teman ditutup oleh Todd Perry ataupun Mandoen teman-teman, menutup Ricky, ataupun ketika Ricky memegang bola ataupun Arin memegang bola teman-teman,
berhasil ditutup oleh Yoku teman-teman, yang mengganti posisi Boas karena Boas cedera. Dan di sini teman-teman, Ariens dan Ricky Kambuaya tidak bisa berhasil melewatin lini tengah daripada Persipura Jayapura. Dan disitulah kunci ya teman-teman, ketika pemain-pemain dari Persipura Jayapura menyerang, Manduen, Pere, Boas yang diganti oleh Yoku, Tahir dan Matsunaga teman-teman membantu ke depan, yang membuat transisi menyerang dari Persipura Jayapura dari bertahan ke menyerang sangat-sangat luar biasa. Nah, langsung aja kita lihat video teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ya cara permainan. Nah, di sini pemain striker di depan Persipura Jayapura melebar. Mereka memberikan space lebar teman-teman. Dan di sini pemain-pemain Persipura Jayapura. Dan di sini teman-teman ada satu pemain Persipura Jayapura. Dan di mana di lini tengah Persipura Jayapura mereka meletakkan pemain itu nggak melebar teman-teman, nggak sprint out, mereka meletakkan menumpuk ke tengah. Nah, seperti ini posisi mereka kan, mereka menumpuk ke tengah, jadi formasi mereka tuh 4-2-2-2-2 untuk menuju ke depan. Kita saksikan pelan-pelan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah seperti ini 1 2 3 4, ini 4 pemain belakang mereka. Dan di sini teman-teman 1 2 1 2 1 2. Nah, formasi mereka itu teman asli menurut aku. Jackson Thiago pada pertandingan ini keren menurut aku. Dia bermain dengan taktikal strategi yang memang betul-betul teman-teman. Mereka merubah formasi mereka menjadi 4-2-2-2 ke depan teman-teman. Itu luar biasa menurutku. Formasi ini sering digunakan oleh tim-tim dari Bundesliga Jerman. Dan ketika pemain-pemain Persipura Jayapura teman-teman menggunakan formasi 4-2-2-2, dan ketika mereka berhasil merebut bola itu teman-teman, mereka lalu merubah formasi mereka teman-teman, yang tadi yang mereka sprint out melebar teman-teman, dan mereka merubah formasi menjadi 4-3-3 dengan ini menjadi pemain winger kanan, winger kiri, dan ini masuk ke tengah teman-teman. Dan pemain-pemain daripada Persipura Jayapura 1 2 3 membantu lini depan daripada Persipura Jayapura teman-teman. Itulah membuat pemain-pemain dari Persibaya Surabaya teman-teman sangat-sangat susah menembus pemain-pemain dari Persipura Jayapura. Kenapa teman-teman? Karena di sini ditutup, langsung ditutup, dan di sini juga ditutup teman-teman, langsung nih ini. Dan ini teman-teman, Konate makan terisolir. Sangat-sangat sayang kita lihat. Nah, seperti ini teman, langsung ditutup pressing, akhirnya pelanggaran. Nah, kita lihat langsung gol lah teman-teman. Nah, ini teman-teman gol Persipura Jayapura. Ini gol kelas tinggi menurut aku. Menurut aku gol apik banget nih. Jeger. Luar biasa. Kita lanjut ya. Nah, di sini teman-teman gol dari Persipura Jayapura. Kita lihat, perhatikan skema permainan Persipura Jayapura teman-teman. Nah, di sini ya, mereka selalu membuat lebar teman-teman. Nih, 2 pemain ujung tombak di depan. Nah, di sini teman-teman Pere ini agak sedikit berada di posisi belakang. Nah, yang dimana dikasih kebebasan untuk pemain ini teman-teman untuk memberikan apa ya, dalam hal untuk memberi kerusakan ataupun mengganggu pemain-pemain dari lini tengah Persebaya itu sendiri. Nah, di sini Williams teman-teman, Aaron Williams, dia diganggu oleh Todd Pere. Kita perhatikan ya, lihat. Diganggu. Dan di sini teman-teman yang menariknya aku bilang tadi, yang dari menggunakan formasi 4-2-2-2-2 ke depan, kadang mengubah formasi mereka menjadi 4-3-3, dan kuncinya Tahir dan Matsunaga. Kita lihat lagi ya. Lanjut. Nah, ini teman-teman. Nah, langsung teman-teman, jadi teman-teman, jarak antara pemain Persipura Jayapura antara satu pemain tidak jauh. Jadi ketika pemain Persebaya memegang bola, pemain Persipura Jayapura sangat-sangat dekat pasti dengan pemain Persebaya Surabaya. Ini berhasil. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bayangin ya, satu pemain saling berdekatan dan saling berdekatan. Kita perhatikan nih. Nih. Nah, mereka teman-teman tetap menggunakan konsep tadi, pemain Persipura Jayapura teman-teman mobile, nggak hanya berada di satu titik, satu posisi itu juga. Nah, tadinya Pere berada di tengah teman-teman, sekarang diisi oleh Manduen, Thiago. Pere bergeser ke kiri, diisi oleh Manduen di tengah. Kita lihat, yang membuat lini belakang Persebaya kebingungan. Nah,
akhirnya gol. Yang membuat pemain Persebaya Surabaya itu kebingungan itu tadi teman-teman, kemobilan dari pemain-pemain daripada Persipura. Pemain Persipura tidak hanya berada di satu sisi, satu tempat, mereka kadang ke kiri, kadang ke kanan, posisi-posisi yang mereka tempatin, akhirnya gol. Nah, di sini teman-teman, ciri khas dari pemain Persebaya Surabaya ketika mencetak gol dari sisi flank kiri ataupun flank kanan. Nah, di sini teman-teman yang aku bilang tadi, pemain Persipura Jayapura menumpuk di lini tengah teman-teman, berusaha untuk menutup di sisi sini teman-teman, sisi sini. Dan ini sangat-sangat berbahaya sih menurut aku kalau bisa dimanfaatkan oleh pemain Persebaya di posisi yang di sini teman-teman. Berhasil sebenarnya ditutup, tapi dari sisi kanan flank ataupun kiri flank ini sangat-sangat kosong pada pertandingan ini yang selalu dimanfaatkan oleh pemain Persebaya Surabaya, tapi ini akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh pemain Persebaya Surabaya. Kita lihat ini teman-teman. Nah, nah di sini teman-teman, di menit 49-40 babak kedua tetap Persipura menggunakan formasi mereka tadi 4-2-2-2-2-2. Kita lihat ya nih. Nah, ini teman-teman. Nah, langsung teman-teman kan, pemain Persipura Jayapura langsung berusaha untuk merapatin pemain-pemain daripada Persebaya Surabaya. Nah, ini teman-teman langsung mempressing. Nah, akhirnya pemain Persebaya Surabaya itu sendiri membuat kesalahan. Kita lihat menit 60 ya. Nah, di sini lagi teman-teman, ketika pemain Persibaya Surabaya melakukan serangan, kita perhatikan di sisi sini teman-teman. Rata-rata dari awal pertandingan sampai babak kedua, pemain Persipura Jayapura sangat-sangat memperhatikan di sisi sini. Karena bahayanya pemain-pemain Persibaya Surabaya ketika cutback, dan di sini perhatikan posisi David Da Silva. Berhasil akan ditutup oleh pemain ini teman-teman. Pemain Persipura Jayapura. Ini good sih menurut aku pelatih Jackson F. Tiago. Akhirnya nggak bisa di cutback. Lepas. Kita lihat teman-teman golnya, lepas dan berhasil di pressing, diantisipasi, diintercept. Nah, ini di teman-teman, akhirnya jeger. Ini teman-teman prosesi golnya dari sisi sayap lagi gol, jeger. Ini ciri khas banget ya dari pemain Persebaya Surabaya. Nah, ini teman-teman prosesi gol keempat ya Persipura Jayapura. Nah, lihat teman-teman, perhatikan ya, pemain-pemain mereka lagi dan lagi ya saling rapat, berdekatan, yang membuat pemain-pemain dari Persipura Jayapura sangat gampang mengambil keputusan ataupun memutuskan apakah mengumpan ke sisi sini ataupun mengumpan langsung melakukan direct ball ke depan. Kita lihat. Nah, ini teman-teman. Jadi banyak pilihan ke sini, pilihan ke sini, atau pilihan langsung melakukan umpan ke sini teman-teman. Kita lihat. Nah, nih. Jadi pilihan itu banyak. Nah, opsi tepatnya. Akhirnya gol. Kita lihat teman-teman gol terakhir. Nah, ini teman-teman, ini menurut aku stamina sih ya, karena ini udah di menit-menit terakhir ya. Pemain-pemain dari Persipura Jayapura, transisi mereka yang tadi ya kompak, di menit-menit akhir ini udah sedikit longgar. Kita lihat nih teman-teman, udah out position ya. Cuman ada satu pemain dari Persipura Jayapura yang memang betul-betul gana bertahan untuk menutup. Kita lihat. Nah, ini teman-teman, cuman ada satu, Muhammad Tahir. Kita lihat. Nah, jadi miss stamina udah teman-teman. Akhirnya gol. Nah, teman-teman, kalau suka akan video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.